Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Sari Simrati Agustin. Jadi aku adalah seorang MC. Tapi untuk saat ini aku memperkenalkan diri sebagai mahasiswi. Jadi aku adalah fresh graduate dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2019 dan baru uh, graduation pada tahun 2024 di bulan Maret. Oke, jadi di sini aku akan menceritakan tentang uh, pengalamanku mengambil TOEFL ITP. Jadi di sini aku udah mengambil TOEFL ITP itu 2 kali. Yang pertama itu secara offline dan online. Jadi buat kalian yang penasaran, tetap terus pantauin video ini, oke? Oke, yang pertama nih. Aku mengambil TOEFL ITP itu untuk mengambil sebuah program yang dimana aku diharuskan untuk mendapatkan skor TOEFL ITP yang mereka inginkan nih, sekitaran 500 ke atas, yang dimana hal itu membuat aku untuk setelah aku lulus ini aku harus fokus sama pembelajaranku untuk mengambil TOEFL ITP gitu. Long story short, aku belajar otodidak mengenai vlog, terus habis itu dialog conversation ataupun slang word yang ada di British. Karena jujur aja aku yang awalnya dari American itu secara vocabulary maupun secara conversationnya, spillnya itu tuh kayak emang berbeda gitu loh. Nah, oh ya, FYI aku sebelumnya aku udah ambil course di Kampung Inggris Pare, di American School of Pare. Jadi di situ benar-benar kayak aku memulai dari nol lagi, yang dimana itu membuat trigger aku untuk belajar lebih lagi tentang bahasa Inggris. Karena kalau misalnya aku rasa ketika aku di American itu bener-bener aku diajarinnya itu kayak lebih intens aja, yang dimana aku bisa bertanya kapanpun dengan tutorku. Nah di sini benar-benar aku autodidak di British itu, yang dimana aku belajar itu hanya lewat HP gitu, lewat YouTube atau lewat dari buku-buku yang ada di PDF seperti itu. Oke. Dan pada bulan April ataupun Mei aku mengambil TOEFL ITP secara offline, yang dimana itu aku belajar belajar gimana sih tips and triknya mendapatkan TOEFL ITP yang kita inginkan gitu. Di situ aku mempelajari, dan alhamdulillah besoknya kita mengambil tesnya itu, dan benar-benar di situ tuh aku kagetnya itu di sini itu untuk TOEFL ITP yang offline itu, yang pertama itu banyak beberapa vocabulary yang belum aku pahami karena itu British. Yang kedua adalah mungkin karena temponya mereka itu kayak cepat gitu loh, yang dimana aku kayak ini apa ya maksudnya gitu, aku kayak lebih memakan waktu untuk mencerna itu semua gitu. Oke. Ketika aku ambil tes itu yang pertama adalah listening section, yang dimana listening section itu aku benar-benar kayak enjoy banget, karena di mana itu kelasnya juga senyap. Di situ tuh aku juga kayak nggak terpacu oleh waktu, karena waktunya itu ada di monitor yang dimana itu kecil banget, jadi kita nggak kelihatan gitu. Yang kedua adalah mungkin karena itu monitor ya, jadi suara yang kita dengar itu benar-benar kayak bakalan terdistraksi dengan suara-suara lain, apalagi teman-teman kita gitu kan. Nah di situ kekurangan dari TOEFL ITP yang offline. Terus habis itu yang kedua yang aku rasain adalah di situ tuh kayak
seperti TOEFL ETP biasanya, yang dimana dari short dialog kita langsung menjawab nih apa ini jawabannya gitu, dan di situ kita masih bisa mencerna, ada waktu mencerna untuk pertanyaan itu gitu. Sedangkan kalau misalnya di online pun kita nggak bisa gitu. Terus habis itu yang ketiga, uh, untuk vocabulary-nya pun aku merasa oh aku bisa nih gitu, aku bisa kayak apa mengambil ataupun memahami konteks apa yang mereka maksud gitu, karena benar-benar kayak vocabulary-nya itu tidak terlalu asing lah gitu. Menuju ke grammatical error. Kalau grammatical error yang offline itu, aku merasanya kayak seperti TOEFL ETP yang biasanya, yang dimana itu ya seperti itu aja gitu loh. Namun yang TOEFL ETP ITP yang secara online itu benar-benar kayak kita akan terpacu oleh waktu, yang dimana itu kan misal di sini apa soalnya nih di sini akan ada waktu yang dimana akan berkurang terus, yang dimana aku hanya fokus sama waktu itu gitu. Jadi aku kayak oh ini konotasinya ini berarti ini yang salah gitu, tanpa aku lihat kayak make sure kayak ini bener apa enggak sih gitu. Itu yang membuat aku salah lagi gitu, karena aku hanya fokus sama waktunya gitu, yang dimana kalau misalnya online kita nggak bisa kayak menghapus pertanyaan itu, atau bisa sih mengganti, tapi kalau kita pas maksudnya kita belum menjawab nih dan waktunya itu habis, kita akan nggak bisa kembali ke pertanyaan itu gitu loh. Jadinya apapun jawabannya ya itu gitu loh, harus dijawab gitu. Dan itu sayang banget kalau misalnya kita hanya kosong gitu loh. Aku mikirnya dulu gitu, aku mikirnya pas itu tuh kayak gitu loh. Sampai pada akhirnya aku kayak mikir aduh gimana ya gitu. Oke, aku berusaha tenang dan aku mencoba menjawab itu semua gitu. Sampai pada akhirnya berada di section yang ketiga, yakni reading section, dimana reading section yang offline sama online itu beda. Yang dimana yang offline itu bener-bener kayak oke, kayak seperti TOEFL ETP biasanya, yang dimana satu bacaan itu bisa memuat 3, 4 ataupun 5 pertanyaan. Nah, yang di online ini berbeda, yang dimana itu tuh panjang banget dialognya, yang dimana itu memuat 10 pertanyaan. Yang itu aku di situ kayak aku nangis banget, yang dimana literasiku tuh kurang tentang artikel maupun jurnal bahasa Inggris, yang dimana di situ aku diuji banget kayak ini apa ya, ini maksudnya gimana ya. Dan itu pertanyaannya tuh kayak pertanyaan nggak kayak biasanya gitu loh, yang dimana pertanyaan dan jawabannya itu panjang-panjang, dari mana kok aku kayak wow gitu, kayak aku ini bener kah gitu. Soalnya selain vocabulary-nya, aku bener-bener kayak ke-trigger karena waktunya juga, kayak ya Allah ini mana yang harus kejar gitu loh. Walaupun reading itu waktunya itu panjang, tapi itu untuk uh, apa reback dan memahami pertanyaan-pertanyaan sebelumnya itu nggak bisa gitu loh. Jadinya kayak oke, aku harus santai, aku harus benar-benar make sure ini benar apa enggak gitu. Seenggaknya lah dari 50 soal itu aku bisa make sure misal 25 soal itu aku bener gitu. Akhirnya aku udah menyelesaikan itu, dan ternyata ya qadarullah aku mendapatkan skor yang masih kurang karena kesalahan itu tadi, karena aku terpacu oleh waktu tanpa mempertimbangkan kayak misalnya ini benar apa enggak ya gitu. Itu sih. Jadi sesi apapun yang kalian akan ambil itu akan menentukan nilai kalian gitu loh. Jadinya aku mohon kepada teman-teman sekalian untuk tetap preparation yang lebih matang, karena sayang juga kan kita udah mengeluarkan uang 500.000 lebih hanya untuk melakukan kesalahan yang sama misal gitu kan, kayak sayang banget. Mending kita kayak preparationnya benar-benar matang, dan habis itu kita mendapatkan skor yang terbaik. Itu menurutku itu harus sih gitu.
Dan aku di sini juga nggak menyesal juga, karena di situ aku juga bisa belajar dari pengalamanku bahwa aku harus gimana nih tag selanjutnya nih gitu, seperti itu. Jadi buat kalian yang mau ambil TOEFL ITP, aku harap kalian akan mendapatkan skor yang kalian inginkan, dan jangan sampai kesalahanku kalian lakukan juga, karena itu sebuah kebodohan sih. Karena uh, ketika kita melakukan hal yang sama dan kita tahu akibatnya itu kayak menghabiskan waktu banget gitu loh. Mending kita belajar dari pengalaman orang lain, dengan begitu kita bisa kayak, oh, aku bisa mempersiapkan diri yang lebih baik gitu. Thank you very much guys. Jadi di sini aku juga bukan kayak aku adalah seorang master atau enggak. Di sini aku juga masih belajar. Jadi kalau misalnya kalian mau tanya-tanya seputar TOEFL ITP ataupun tentang bahasa Inggris, bisa banget tanyain ke aku, dan mungkin kalau misalnya aku bisa bantu jawab, ya aku akan jawab. Walaupun itu sebenarnya bukan bidang aku, tapi aku berusaha untuk mempelajarinya. Oke, thank you very much for your attention guys. Jadi aku harap kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, dengan jangan lupa ikhtiar dan belajar dan berusaha. Jadi insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita usahakan. Thank you very much and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.